Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV, tempat kita memperdalam ilmu dan menambah wawasan tentang agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang syahih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang barang-barang peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah barang-barang tersebut masih ada hingga saat ini? Ataukah itu hanya klaim tanpa dasar? Kita akan mendengar pandangan dan penjelasan para ulama Arab tentang hal ini, untuk memastikan mana yang benar dan mana yang hanya dugaan semata. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Artifacts or things of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I've seen this. They have the slipper, the stick, the whatever, the turban of the Prophet. All this is fake. Through wars and fitan that happened in Islamic history, everything was lost. All of the Prophet's belongings got lost. So there is no correct narration that we have anything of the Prophet alayhi salatu wasallam. No slipper, no stick, nothing. So going to these places and seeking barakah in such manner from these things is impermissible because it's not authentic. It's not authentic. بعض الناس يزعم أن هنالك شعر للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المتاحف، في بعض المساجد، عند بعض الأثرياء. هذا كله لا أصل له ولا يثبت البتة. زعم أن شعرا بقي منه فقد كذب. من زعم أن بردا له صلى الله عليه وسلم قد بقي فقد كذب. من زعم أن قضيبه صلى الله عليه وسلم أعني عصاه موجود الآن فقد كذب. من زعم أن قميصه صلى الله عليه وسلم الآن موجود فقد كذب. لا أقولها أنا، بل قالها عشرات من أهل العلم، ومن أواخرهم بعض المؤرخين في القرن الماضي بحث كل ما نسب له من آثاره فأثبت أنه لا يصح منها قد وجد. Kita punya koleksi pedang yang di atas, diduga kuat peninggalan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, beratnya 4,2 kg. Sarung pedangnya terbuat dari kulit kambing, kami dapatkan dari Yaman. Sedangkan pedang yang di bawah diduga kuat milik Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, kami dapat dari Yordan, beratnya 5,5 kg. Sarung pedangnya terbuat dari kulit unta. Pedang-pedang ini ujungnya terbelah dua, di antara fungsinya mematahkan pedang musuh, melemparkan pedang musuh atau mencabik-cabik perut musuh. Hingga kalau ditusuk sekali kemudian diputar, langsung meninggal di tempat. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya para sahabat. Pedangnya baru pedangnya 5,5 kg, belum dengan tamengnya dan belum dengan baju besinya. Semoga kita semua dapat barokahnya. Amin. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semakin heran dan benar-benar heran yang dimana di Indonesia sangat banyak sekali artefak-artefak peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita melihat sendiri di Jazirah Arab pun atau di Mekah Madinah, kenapa artefak-artefak seperti ini tidak ada? Ya, baru-baru ini akan digelar katanya, akan diadakan pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW di salah satu daerah. Ya Allah, ya Allah, sampai heran orang-orang Arab, ulama-ulama Arab Saudi heran, teman-teman. Saking herannya bertanya-tanya mereka, kenapa peninggalan-peninggalan Nabi ini sampai ada di Indonesia? Darahnya ada yang minum, ada yang sampai minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, rambutnya di mana-mana, teman-teman. Opik pegang. Terus siapa lagi yang pegang? Charlie, muridnya Mama Gufron, ya, Charlie SD12, megang juga.
Na'udzubillah min dalik. Ya Allah, ya Allah. Saya heran, kenapa di Indonesia ini sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dengan hal-hal seperti ini. 1400 tahun, darahnya masih ada. Bahkan baru-baru ini, saya sampai dikagetkan kepada berita yang dimana ada salah satu keringat Nabi Muhammad SAW ada, teman-teman. Jadi ketika Rasulullah SAW keringetan, ada yang nadah pakai botol plastik, lalu disimpan begitu di freezer. Ya Allah, dapat dari mana keringatnya Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak ada riwayat bahwa Fatimah binti Muhammad memegang hal-hal tersebut? Terompahnya dipegang Fatimah, estafet dari Fatimah ke Hasan, ke Husain, terus dari Hasan Husain ke anak-anaknya, terus begitu sampai ke habaib. Kan rata-rata yang memegang hal seperti itu dari habaib. Ya. Kenapa tidak ada satupun riwayat yang menyatakan keringatnya Nabi Muhammad dibungkus sama Fatimah, darahnya dibungkus sama Fatimah, dijaga, rambutnya dijaga sama Fatimah, atau Aisyah, istri yang paling dicintai? Kenapa tidak ada riwayat sama sekali bahwa mereka ini orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW? Tidak ada satupun kisahnya di antara mereka menjaga peninggalan-peninggalan itu. Darah Nabi Muhammad SAW dibungkus pakai bejana begitu. Kemana? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalian yang percaya kepada hal-hal seperti ini, silahkan dijawab di komentar. Oh, Harry Plus bicara tanpa ilmu. Iya, saya bicara tanpa ilmu di sini. Kalian yang punya ilmu, coba paparkan di bawah. Kira-kira dapat dari mana darah-darah Nabi, keringat-keringat Nabi, rambut-rambut Nabi, terompah Nabi Muhammad yang sampai dijadikan logo di topi kalian? Topi apa? Kopiah songkok. Coba jelaskan, dapat dari mana kalian hal seperti itu? Ya heran saya. Ada sponsornya. Sponsor apa? Tidak tahu saya. Sponsor atau apa itu. Yang pasti di sini kita bisa menyaksikan bersama apa yang mereka pajang-pajang itu. Saya pribadi tidak meyakini itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai ada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua ada darahnya. Masya Allah. Kenapa tidak ada di Mekah Madinah, yang dimana itu adalah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW? Kenapa malah ada di Turki? Kenapa malah ada di Indonesia? Kenapa? Kalian bisa jawab? Ya Allah. Segera hadir pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW. Keren. Dan betapa banyaknya orang-orang di Indonesia ini yang dengan mudahnya dibodoh-bodohi dengan hal seperti ini. Bukan berarti kita mempercayai hal seperti ini bodoh, tapi mereka yang melakukan hal seperti itu adalah membodohi. Kenapa saya menyatakan dibodohi? Karena mereka ini tidak bisa membuktikan apakah itu benar peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Terkhusus darah dan keringat. Di Indonesia ada salah satu habib yang menyatakan ada faedahnya peninggalan rambut Nabi Muhammad SAW. Apabila nanti ada orang yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi Muhammad SAW, maka itu bisa dilakukan tes DNA. Banyak orang mengaku-ngaku Habib, tapi kenapa tidak dites DNA? Ketika kalian dituntut untuk tes DNA, kalian tidak mau. Setelah ada yang mau, ternyata haplogrupnya jauh dari haplogrup Ali bin Abi Thalib. Ini ke Ali saja ini, bukan ke Nabi Muhammad SAW, bukan ke Fatimah. Keturunan Ali bin Abi Thalib. Apa kalian itu? Haram. Tes DNA haram hukumnya. Habib Rizik Syihab membolehkan tes DNA itu. Kalian, Bahar Smith sama siapa itu? Hanif Alatos, haram hukumnya. Haram sentuh loh, yuk. Ya Allah.